Yang mana dia itu memisahkan antara yang di Dexter sama yang di Sinister, yang di tengah-tengah ini. Kelihatan nggak ada suatu celah, bukan celah, kayak garis lurus gini, kelihatan nggak? Enggak. Ini. Nah ini. Takut dari itu, takut ini ya. Oh, oke. Oke. Saya takut dari sini. Ada nggak? Ini ya, yang lurus gini. Bukan yang ini. Oke. Ini namanya, itu kelihatan juga di situ. Ini namanya adalah Krista Gali. Oke, ini Krista Gali. Ini yang kelihatan kalau misalkan di preparatnya nggak kepotong. Nah, kalau misalkan preparatnya kepotong, dia bentukannya yang mana ya? Oh, dia yang di sini teman-teman, gitu. Dia membatasi sama Dexter sama Sinister. Di sini. Oh, no, nggak kelihatan kalau misalkan dari sini. No, bukan ini. Dia kelihatannya dari dalam di sini. Mana ya yang nggak jelas lagi? Pokoknya ini udah paling jelas. Jadi dia memisahkan antara Dexter yang kayak kafum krani yang Dexter dan juga Sinister. Kelihatan juga yang dari preparat yang gede itu. Tapi ini harus agak masuk ke dalam ya, kalian lihatnya di flash ya. Flash aja. Mana ya? Waduh, ini di dualem banget, bener-bener di dualem. Jadi kayak kalau misalkan ada yang kelihatan agak lurus, nah itu gitu. Kalau misalkan di preparat ini pasti bakal ditunjuknya dia di tengah-tengah di sini. Besok kalau opera, tunjuknya di mana? Ya di sini, makanya di sini. Berarti nggak yang ini? Ya harusnya enggak. Aku nggak tahu ya, soalnya preparatnya itu ada banyak atau nggak tahu. Tapi aku pendapat Ini guys, namanya Krista Gali. namanya Krista Gali. Oke. Habis itu ini. Oke, di lateralnya ya dari Krista Gali kalian bisa melihat suatu kayak bentukan lamina, lembaran-lembaran yang di sini. Oh, yang atas ini di sini. Yang dia di arah sini. Oh, ini. Jadi dia yang jelas tuh yang di sini. Ini jelas. Ini namanya lamina cribrosa. Jadi yang ini. Lateralnya dari Krista Gali. Oke, lateral dari Krista Gali namanya adalah lamina cribrosa. Ada. Ini. Kelihatan jelas banget kalau misalkan Itu yang bawah. Tadi kan yang di sini. Ini si Krista Galinya. Kelihatan nggak? Oke, ini Krista Galinya. Nah, di lateralnya di tanganku pendek rek di sini. Sama di tanganku pendek nggak sampai rek. Ini yang ini. Ini sama yang di sini. Oh. Kelihatan nggak penunjukanku? Iya, ini yes. Yang mana? Ini. Yang di sini. Di dalam. Oke, yang daerah sini. Lihatin. Lamina gini. Lamina. Tidak tahu yang ini. Jadi dia berada di bagian lateralnya dari Krista Gali. Ini lamina cribosa. Yes, itu lamina cribrosa. Betul. Duar. Oke. Kalau ditunjuk Kelihatan jelas gimana? nggak kalau misalkan di sini? Kalau ditunjuk berarti kan ini kan? Iya, itu. Ada dua. Di yang bagian si dianya atau si dia? Di bagian sininya apa di tengahnya? Di tengah udah di sini. Nanti ada nomor di sini udah gitu. Oh, baik. Lalu kita lanjut ke yang dinamakan labirintus. Labirintus Nah, labirintus itu yang dia di sini. Ini ya. Jadi dia ini keseluruhannya adalah si labirintus. Di sini. Yang dia bentukannya ya panjang-panjang ini kayak labirin. Ini namanya labirintus ethmoidale. hilang kalau sudah Iya, banyak preparat kalau misalkan di kuda hilang. Betul. apa bisa hilang? Udah lama, preparat lama. Nah, yang ini. Ini yang tak tunjuk itu. Ini labirintus ethmoidale.
Oke. Nah, Labyrinthus ethmoidale itu merupakan tempat dari Nervus olfactorius. Nervus olfactorius itu dia fungsinya buat penciuman. Jadi bisa mencium bau-bau. Nah, itu fungsi dari Nervus olfactorius, dia sensorik. Ini. Labirintusnya. Labyrinthus yang di sini. Sorry, lamina ya? Lamina yang di sini. Itu tuh bener tadi. Jadi laminanya cuma yang di caudal sini. Labyrinthusnya yang di sini. Tapi besok penunjukannya di situ juga. Iya, di sini lamina. Labyrinthus yang sini lamina. Oke. Oke, satu lagi foramen ethmoidal. Oke, foramen ethmoidal ini dia adalah foramen yang berada di atas dari foramen yang kita pelajarin tadi. Jadi yang di sini. Jadi dia berada di bagian dorsal atau di atas dari foramen-foramen kita semua pelajarin tadi, itu adalah foramen ethmoidal. Kayaknya yang ini ya. Ini Tadi itu paling atas. Kak, ini. Oke. Ini. Jadi kan ini foramen ethmoidal. Itu habis foramen ethmoidal kita lanjut ke ventralnya, ada si canalis opticusnya. Aku salah arah. Nah, ini ethmoidal, ini canalis opticusnya. Canalis opticus. Oke, kalau misalkan di kuda, kalau misalkan di kuda, itu dia yang ini. Ini canalis opticus, ini foramen ethmoidal. Ini canalis opticus nih, ini canalis opticus, ini foramen ethmoidal. Ini tadi visura. Ini yang visura, ini yang foramen rotundum. Ini yang di sini. Kalau misalkan yang di anjing itu dia kucil banget, beneran deh, percaya sama aku. Yang ini. Oke. Oh, ini. Nah, ini. Yang kecil ini. Yang di bawahnya apa, Kak? Ini juga, jadi dia kalau misalkan di anjing foramen ethmoidalnya ada dua. Dua kecil-kecil. Oke. Ini ya, kalau misalkan di anjing dia kecil-kecil bentukannya. Satu, dua, kecil. Ini foramen ethmoidal. Nah, kalau misalkan di hewan kuda, dia foramen ethmoidalnya yang di sini. Sebelum canalis opticus di sini. Ini canalis opticus kan dia lanjut kan. Nah, ini foramen ethmoidalnya. Foramen ethmoidal, canalis opticus, ini foramen rotundum. Ini yang visura orbitalis. Jadi foramen ethmoidal adalah foramen yang dia berada di atas dari segalanya. Kalau di sini. Oh, ini loh. Nah, ini. Ini ethmoidal, ini yang canalis opticus. Ini yang foramen rotundum. Ini foramen ovale. Loh, bukan yang di sini, Kak. Jadi lanjut. Ini. Yes. Ini ethmoidal, ini yang canalis opticus, ini yang foramen orbitorotundum. Berarti ini foramen oval. Yes, ini ovale. Ini ya. Coba yang mana? Ini yang foramen ethmoidal, ini canalis opticus, ini yang foramen orbitorotundum, satu lagi yang foramen ovale. Oke, jadi ini itu adalah potongan dari bola timpanica, teman-teman. Itu ya, ethmoidal, Namanya ada bola lacrimalis yang kelihatan di sini. Jadi dia harusnya bentukannya bola kayak gini. Nah, ini. Harusnya dia kayak gini bentukannya, tapi gara-gara dia tipis sekali, pecah. Nah, pecahannya kayak gitu jadi. Pecahnya jadinya kayak gini, artinya dia membuka dari sini. Oke. Nah, foramen ethmoidal itu yang mana? Foramen ethmoidal yang di sini. Ini. Nih, dia di atas semuanya, dari semuanya. Ethmoidal. Ini canalis opticusnya. Bingung gue nggak Ini canalis opticusnya. Ini yang foramen orbitorotundum. Ini yang foramen ovale. Tadi gimana? Ini apa ya? Tadi ini yang mana ya? Nah, ini namanya adalah Kan itu ini ethmoidal. kan jadi di sini ada glandula. Ini ethmoidal, ini aku lupa, ini aku lupa. Itu ada glandula lacrimal. Kayak angkanya deh. Ini tempatnya ada di glandula lacrimalnya itu. Nah, glandula lacrimal yang bakal ngalirin air mata. Nah, itu tempat aliran dari air mata. Apakah yang tadi buat air mata? Glandula lacrimal. Jadi glandula lacrimal ada di sini kan. Nah, ini tempat ngalirin air matanya itu tadi. Tapi nggak dimasukin ke vocab, nggak dimasukin ke vocab.
dorsalnya ini yang baru processus interparietalis. Processus yang Jadi Kalau terus ke depannya ini krista. baru crista sagittalis externa, betul. Kalau yang di misalkan bawahnya crista crista eksterna. occipitalis externa, yang ini crista sagittalis externa. Dua-dua eksterna. Betul. Jadi nanti beda penunjukan ya. Kalau misalkan di caudal itu yang protuberansia, kalau misalkan yang di sini, yang di dorsal itu yang processus interparietalis. Gitu. Oke, lanjut. Kita lanjut ke os frontal sekarang teman-teman. Oke, di os frontal kalian bisa melihat di dalamnya ya, di bagian dari os frontal itu ada suatu sinus-sinus. Ini namanya adalah sinus frontalium. Frontalis, sorry. Sinus frontalis. Rongga-rongganya yang ada di os frontal. Sinus frontalis. Dia buat memperingan apa ya, tulang gitu loh. Kalau misalkan tulang semua isinya kan nanti berat. Nah, makanya dia ada sinus-sinus rongga udaranya. Buat memperingan kranium. Nih, di kranial sini. Ini. Semua lubang-lubang yang di bagian frontal ini. Iya, itu. Nah. Kok dikit banget? Kalau misalkan di kuda ya dikit, kalau misalkan di rumensia dia lebih banyak. Dari sini sampai sini, yes. Lah, ini kagak ada. Oh, ini. Iya itu, itu. Oke. Kelihatan nggak ya? Kayaknya nggak kelihatan dah. Oke, habis itu ada suatu yang dinamakan sekat ya. Sekatnya dinamakan septum sinuum frontalium. Tapi aku nggak bawa preparatnya. Tapi septumnya itu dia membatasi antara yang di dexter dan juga di sinister. Jadi yang di tengah-tengah sini. Jadi yang merah-merah itu adalah keseluruhannya si septumnya, sinusnya yang merah-merah. Nah, septumnya cuma yang kecil di tengah ini. Jadi yang membatasi dexter sama sinister, bukan ini, bukan. Nah, di tengah-tengah ini antara dexter dan juga sinister. Itu kayak membatasi dari sinus frontalis tadi. Ya, sinus frontalis yang di dexter sama yang di sinister. Ini nggak ada ya kak? Nggak ada, nggak kelihatan makanya. Karena itu pasangnya bukan longitudinal kayak gini, tapi dia transversal. Jadi nggak kelihatan. Tipenya preparatnya. Septum sinuum frontalium. Oke. Kita lanjut teman-teman, foramen supraorbital habis itu. Oke, foramen supraorbital seperti namanya ya, foramen lubang supraorbital di atas dari orbita. Ini ada cavum orbita, dia foramen yang ada di bagian atasnya. Jadi yang di sini. Lah, copot. Nah, ini. Ini namanya adalah foramen supraorbital. Oke, ini ya Kak. Foramen supraorbital. Ini Kak. Ya, bentar. Kita akan di hewan kuda itu yang di sini. Ini. Yang ini? Ya, ini kalau misalkan di ruminansia ya, kalau misalkan di hewan ini sama, ruminansia juga sama yang di sini. Ini foramen supraorbital. Nah, coba lanjut. Dinding itu Kak. Ini foramen supraorbital kalau misalkan di kambing domba. Kalau misalkan di kuda. Kalau misalkan di kuda yang di sini. Oh, iya, oke. Dekat mata ya? Ini udah kayak ke amplas dah kayak di daerah sini. Itu udah, maaf. Ini kak? Iya itu ini juga. Ya ini loh. Ini foramen supraorbital. Ya dia kan supraorbital loh. Jadi di atas dari cavum orbita. Belum. Ini ya kak? Ya. Ini. Ini apa yang ini? Dua-duanya. Kalau misalkan di referensinya dia ada dua. Jadi itu juga dua-duanya kak? Dua-duanya juga. Yes, dua-duanya. Oh ini dua-duanya. Kalau misalkan di rumensia dia ada dua. Bukan rumensia, sapi ya. Di sapi dia ada dua. Apa foramen supraorbital ya? Nah, itu tadi foramen supraorbital yang dia bisa kelihatan kalau misalkan cavum orbitanya dia membulat. Kalau misalkan cavum orbita yang dia nggak ngebulat kayak di hewan anjing ini, di hewan karnivor, dia punyanya namanya incisura supraorbitalis. Jadi yang di sini. Yang ini. Ini adalah si incisura supraorbitalisnya. Jadi di sini kan ada suatu kayak taju
Nah, dia di kaudalnya dari tajunya ini. Incisura supraorbitalisnya. Tajunya namanya. Nanti kita bahas tajunya di fascie. Kalau nggak tak omongin dah, itu tajunya adalah processus zygomaticus osis frontalis. Processus zygomaticus osis frontalis. Jadi dia di kaudalnya dari processus zygomaticus osis frontalis. Ini di sini ada, di sini juga ada. Yang di sini. Ini. Si incisura supraorbitalisnya. Oke. Lalu namanya processus zygomaticus osis frontalis. Di mana Kak? Processus zygomaticus osis frontalis. Ini juga sama. Yang ada di sini. Nah. Hati-hati. Yang di sini. Yang di sini. Nih. Oke. Ini incisura supraorbitalis. Jadi kalau misalkan di hewan karnivor dia nggak punya foramen infraorbitalis, tapi dia punyanya incisura supraorbitalis. Nah, itu. Kelihatan lagi anjingnya. Iya. Bentuk anjing. Iya kan, makanya kan aku tadi bilang. Oke. Habis incisura sama. Yang tadi apa namanya foramen infraorbitalis dan juga incisura supraorbitalis bakal dilewatin oleh nervus, namanya nervus supraorbitalis. Sudah? Oke, kita lanjutkan. Kalau misalkan di hewan sapi ya, di dominansia, dia itu mempunyai suatu sulcus yang dia ada di setelahnya dari foramen supraorbitalis. Di sini ada suatu sulcus. Nah, sulcusnya dinamakan sulcus supraorbitalis. Oke, sulcus supraorbitalis. Kalau misalkan di kuda dia nggak punya, dia hanya ada di ruminan sama pig. Ya, sama pig. Jadi yang ini si foramennya, sulcusnya yang di kranialnya di sini. Yang itu. Nah ini foramennya, ini ada si sulcusnya. Itu apa Kak? Ini sama ruminan juga, sapi kan. Nah ini si sulcus supraorbitalis. Kayak kelihatan sulcusnya. Oke, lanjut. Kita lanjut ke sekarang apa? Processus cornualis. Oke. Processus cornualis itu adalah taju yang dia ada di hewan yang bertanduk ya teman-teman. Yang di sini dan juga di sini. Ini adalah processus cornualis. Yang mana nanti kalau misalkan dilekat kayak ditutupin oleh lapisan keratin bakal menjadi kornua yang kayak gini. Ini adalah kornua atau tanduknya. Kalau misalkan dia udah gede bakal ditutupin oleh kornua. Kayak bakal tanduk. Ya, bakalnya tanduk. Dia tempat melekatnya dari tanduk itu sendiri. Processus cornualis. Dia ada di hewan yang bertanduk ya. Nah, kayak gini. Ini kalau misalkan kornuanya udah dilepas kayak gini. Dia kalau misalkan yang gede kayak gini. Ini kan kelihatan ada kayak lapisan keratinnya dicopot. Nah, ini nanti kan bakal dilekatin oleh kornuanya kayak gini. Jadinya kayak gini. Oke, lanjut. Oh, udah yang protuberansia intercornuale ya. Oke, protuberansia intercornuale itu dia merupakan penonjolan yang dia berada di antara kornua. Ini kan ada kornua 2. Nah, di sini. Ini adalah si protuberansia intercornuale. Oke, protuberansia intercornuale. Itu teman-teman. Oke. Parietal. Oke, habis ini parietal. Sebelum parietal ada yang mau ditanyakan teman-teman dari mana aja lah, ada yang mau ditanyain? Oke, di os parietal ini kita bisa melihat suatu kayak legoan ya, yang dia nggak hanya dibentuk oleh os parietal tapi juga dibentuk oleh os temporal juga yang ada di sini. Ini adalah si fossa temporalis. Oke,
Jadi dia nggak hanya dibentuk oleh os parietal, tapi juga ada di os temporal. Ini adalah si fossa temporalis. Ini. Kalau misalkan di ruminansia dia bentukannya menonjol, maksudnya kayak tekung ke dalam. Oke, ini fossa temporalis. Nah, kalau misalkan di kuda, fossa temporalisnya dia bukan menonjol ke dalam, tapi menonjolnya cembungnya keluar. Ini si fossa temporalisnya. Ini kalau misalkan di kuda. Makanya tadi kalau misalkan di kuda, bedainnya dari os temporal dan juga os parietalnya, ini dia mencembungnya keluar, ini dia mencekung ke dalam. Gitu. Oke. Nah, kalau misalkan di hewan anjing, ini juga sama, dia mencembungnya keluar. Ini namanya fossa temporalis. Sama namanya semuanya fossa temporalis. Oke, lanjut. Ini kita bisa lihat kalau misalkan kita bagi kraniumnya menjadi dua, yang di dalam sini ini dinamakan impressio digitate. Ini dia di kahung kranii ya. Jadi yang di sini kayak penekanan-penekanannya dinamakan impressio digitate. Di sini kayak kalian ngerasain kalau misalkan dia agak masuk ke dalam, nah itu adalah si impressio digitate-nya. Oke. Nah, impressio digitate ini dia disebabkan oleh yang dinamakan gyrus cerebri. Gyrus cerebri itu dia bentukan yang ada di otak. Gyrus 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 cerebri. Ya, seperti itu. Nah, dia namanya impressio digitate dia karena impresionya atau penekanannya dia mirip oleh kayak jari-jari. Jadi namanya impressio digitate. Kayak penekanan oleh jari-jari. Oke, impressio digitate. Oke. Yang terakhir bentukan yang ada di os parietal, yang mana dia membentuk suatu linea ya, atau kayak garis yang ada di bagian dorsal sini. Ini adalah linea temporalis. Yang ini adalah si linea temporalis. Kalau misalkan di kuda, dia linea temporalisnya bakal menyatu nanti di kaudalnya, bakal menyatu sama crista sagittalis externa. Jadi yang di sini sampai di sini. Ini si linea temporalis. Set gitu. Nah, yang ini juga sama. Yang di sini sampai ke sini. Ini si linea temporalis. Oke, yang di anjing juga sama kayak di kuda, dia bakal menyatu sama crista sagittalis externa. Jadi yang di sini sampai sini. Set. Bakal menyatu nanti sama crista sagittalis externa. Di kuda sama di anjing. Oke, aku haus lah. Ada yang mau ditanyakan tidak ya teman-teman? Habis itu kita lanjut ke temporal. Musculus temporalis. Oke, musculus temporalis. Oke. Kenapa? Capek lah. Ya, nggak apa-apa. Minum aja kalau misalkan ngantuk, minum dah. Ya makanya banyak kan ini materinya. Anjir, gue udah 1,5 jam kan. Udah kan. Oh my god, gak sadar gue. Astagfirullah. Oke, lanjut dulu deh. Ayo, semangat. Yang mau minum boleh minum. Aku juga mau minum dah, aku habis ini ngambil minum dah. Oke, kita lanjut ke os temporal. Nah, di os temporal ini yang pertama-tama bentukannya itu adalah bentukan dari crista temporalis. Nah, crista temporalis landmarknya atau kayak penandanya itu adalah dari si cavum tympani. Nah, cavum tympani kalau misalkan dia keluarnya ke daerah kaudal di sini, ini adalah bentukan dari crista temporalis. Dari sini sampai sini ini adalah si crista temporalis. Iya, di dorsal dari cavum tympani, betul. Gitu ya. Ini adalah si crista temporalis.
Oke, ini kalau misalkan di luminansia, kalau misalkan di kuda bentukannya kayak gimana? Sama. Dia dari si kafum timpani sampai ke dorsal. Ini yang di sini. Ini adalah si crista temporalis. Crista temporalis. Oke. Selanjutnya kita akan bahas mengenai si kafum timpaninya ini sendiri yang dia membentuk si kafum timpaninya ya. Kalian bisa melihat ada suatu kayak penonjolan bibirnya yang dia membentuk suatu lubangnya. Nah, bibir-bibirnya atau dinding-dindingnya dinamakan porus acousticus externus. Kalau misalkan di luar ya, ini adalah porus acousticus externus. Dinding apa? Dinding dari kafum timpani ya, bisa dibilang lah. Itu ditunjuknya gimana kak? Di lateralnya di sini, di luarnya sini. Oh. Kenapa? Beda sama. Dia yang mengelilingi ini semuanya. Oh, kayak gini. Yang mana? Iya, sini lah. Dia mengelilingi. Yang ini bukan paling. Mengelilingi kafum timpani, bukan ini. Ini bukan. Habis itu ada suatu liangnya atau kayak tempat masuknya kayak suara atau apakah konten di timpani gitu kan. Nah, yang ini namanya adalah si meatus acousticus externus. Nih. Kalau misalkan ditunjuk ke dalam ini masuk, ini adalah si meatus acousticus externus. Kalau misalkan yang sekitarnya di dindingnya itu adalah si porus acousticus externus. Oh, kafum itu ada cluenya. Biasanya dia ada cluenya kayak liang kah, kafum kah. Nanti kita kabarin lagi lah kalau misalkan kita sudah berdil-dilan. Ini belum berdil-dilan. Gitu. Oke, ini kalau misalkan yang di externus, kalau misalkan di internus, itu dia bisa nggak ya ditembusin? Kalau misalkan yang di internus dia juga ada teman-teman yang di sini. Bisa nggak tembus deh kayaknya. Nah, ini adalah si meatus yang nggak bisa tertembus ya. Ini adalah si meatus acousticus internus. Ya, ini yang internus, yang lebih dari medial. Tadi yang dari lateral, ini yang dari medial. Ini adalah si meatus acousticus internus. Sedangkan sama kayak tadi, kayak bibirnya atau dindingnya yang dia mengelilinginya, ini dinamakan porus acousticus internus. Porus acousticus internus. Dia bisa kelihatan kalau misalkan kita potong gini. Si porus acousticus internus. Ya, porusnya ini, meatusnya Oke. Habis itu, ini masih bentukan yang ada di os temporal juga, yang ada di sini di bagian ventral. Ini adalah dinamakan facies articularis. Oke, ini adalah facies articularis. Nih. Kayak gini ya. Dia di ventral, yang ini. Nah, ini. Oh, beda. Nah, kalau misalkan di hewan kuda, dia di ventral. Dia di sini. Di ventral. Jadi yang di sini sampai yang di sini. Ventral apa ini berarti? Ventral dari os temporal. Jadi dia di ventral dari temporalnya. Nah, si facies articularis ini bakal bertautan sama mandibula. Jadi nanti bakal, ini kan mandibula nih teman-teman semuanya, bakal bertautannya begini nanti. Jadi dia bertautnya di facies articularis ini. Di sini bakal bertautnya sama gini. Ini. Jam boleh nggak yang bagus setengah? Kalau KB itu udah. Iya itu lah. KB itu udah. Itu ya teman-teman. Facies articularis ya. KBK ini jam ya sampingnya. Oke, habis facies articularis, kita lanjut. Bula timpanica. Oke, bula timpanica itu tadi yang udah aku tunjukkan, yang dia bentukannya membulat dan dia di banyak preparat kita hampir semuanya itu dia pecah. Dia hanya ada di ruminansia. Yang di sini ini adalah bula lacrimalis. Oke, ini adalah bula lacrimalis. Banyak di preparat kita pecah karena dia sangat amat tipis dan rentan untuk pecah. Bula lacrimalis. Bula lacrimalis. Nggak ada ya? Nggak ada nggak sih? Oh, ini bula timpanica dulu ya? Oke, nggak apa-apa wes. Nah, kalau misalkan bula timpanica itu dia yang di ventral tadi teman-teman. Nanti ya,
Ya, yang dia membulat di sini. Yang dia berada di bagian kaudalnya dari processus jugularis. Ini kan processus jugularis. Dia di kaudalnya ini adalah si bula tympanica. Ini ya, ini bula tympanica. Yang ini. Dan ini, yang pecah ini. Oke. Nah, bula tympanica ini dia itu merupakan bagian dari telinga tengah atau ya bagian telinga tengah lah istilahnya kayak gitu. Dia nggak keisi apa-apa, kan bula ya. Jadi bula itu yang dia membulat, isinya sinus-sinus kayak udara-udara gitu doang. Dia nggak keisi apa-apa. Tapi dia merupakan bagian dari telinga tengah. Oke. Lalu di kranialnya dari bula tympanica, kan sini bula tympanica nih. Kranialnya ada suatu kayak penajuan. Nah, yang ini jangan dijelas. Ini ada si bula tympanicanya. Nah, terus habis itu yang di sini ada penajuan jelas. Ini ada namanya adalah processus muscularis. Yang ini adalah processus muscularis. Jadi dia berada di kranialnya dari bula tympanica. Kalau misalkan yang di sini yang ini, yang kecil ini. Oh my god. Ya ini. Ada yang ini. Penajuannya. Ini Kalau di bawah mana ya ada Di dekatnya bula tympanica. Di kranialnya bula tympanica. ini sih bula tympanicanya di kranialnya di sini. Ini si processus muscularis. Ini yang kranialnya sini. Ini budanya kan dibilang dia pada rusak semua. Tunjuk yang di kranialnya ini yang processus muscularis. Yang bula sama apa? Bula tympanica. Ini yang lebih jelas pokoknya yang di praparatin das. Itu bulanya. Bula tympanica, ini bula lacrimalis. Oke, terakhir yang Ini ada si di processus temporal. muscularis. Yang dia berada di bagian ventralnya dari si cavum tympani. Ini adalah processus mastoideus. Oke, processus mastoideus. Jadi dia berada di bagian ventralnya dari cavum tympani di sini. Ini cavum tympani di ventralnya. Ini adalah si processus mastoideus. Yang panjang ke bawah. Panjang ke bawah ya. Ini kalau misalkan yang jelas ada di kuda yang mana ya tadi? Yang ini nggak jelas sih ya. Nah, yang di sini ini jelas. Kalau misalkan di kuda ini, jadi dia memanjang ke ventral. Tadi yang muscularis yang mana? Kalau muscularis itu yang di sini ini. kalau ini mastoideus. Nggak kelihatan di sini. Jadi dia ini cavum tympaninya di bagian ventralnya di sini. Nggak terlalu kelihatan di sini. Sama nggak tahu kan tadi di ventralnya di sini. Jadi dia ini lateral. processus Iya. muscularis. Ini nggak cari indah yang jelasnya di anjing Ventral. ya komennya. Kak yang ini kak. Iya. Ventral. Iya betul. Ini yang Processus mastoideus. muscularis yang Muscularis bula tympanica. Oke, ini buat yang krani sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan teman-teman selagi aku mencari? Muscularis. Ini processus mastoideus. Aku usahakan sejam ya. Tympanica.